Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz berharap semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit, dan kondisi semangat untuk belajar. Pada kali ini kita akan belajar tentang hadis. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini hadis yang akan kita pelajari berjudul Hadis Amalan Ibadah yang Pertama Kali Dihisab. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar selama pembelajaran ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam menerima ilmu, dan ilmu yang kita miliki dan kita dapatkan bisa bermanfaat. Mari membaca basmalah bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini pembelajaran hadis kita bertema amalan ibadah yang pertama kali dihisab. Setelah mempelajari hadis ini, setelah mempelajari pembelajaran kali ini, anak-anakku semuanya nanti diharapkan mampu melafalkan hadis tentang amalan yang pertama kali dihisab dan mampu memahami isi kandungan yang ada di dalam hadis ini, sehingga nanti anak-anakku semuanya mampu menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, bunyi hadis amalan ibadah yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in shaluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Artinya, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Jika sholat seseorang itu baik, maka sungguh dia telah beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka dia celaka dan merugi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Baik anak-anakku semuanya, dari hadis tadi kita mengetahui bahwa amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir adalah amalan sholat. Nah, insya Allah kalian semuanya sudah melaksanakan sholat, ya. Insya Allah semuanya sudah melaksanakan sholat dengan baik, sudah tertib 5 waktu. Ada juga yang ditambah dengan sholat qobliyah ba'diyah, ada lagi yang ditambah dengan sholat duha, ditambah lagi dengan sholat tahajud. Nah, anak-anak semuanya, bahwa sholat yang kita lakukan itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab di yaumil akhir. Jika seseorang itu sholatnya baik, maka insya Allah semua amalan yang mengikutinya, amal perbuatan yang lain itu dianggap baik karena sholatnya sudah baik. Namun jika sholatnya buruk, sholatnya tidak baik, maka amalan yang lain bisa dipastikan juga belum tentu baik, begitu. Nah, oleh sebab itu anak-anakku semuanya, dari hadis ini kita harus bersemangat untuk memperbaiki amal kita, karena jika sholat kita baik, maka seperti di dalam hadis ini disebutkan bahwa kita telah beruntung dan sukses. Jika sholat kita rusak, maka ya kita akan celaka dan merugi. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Baik anak-anakku semuanya, sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Nah, adapun secara istilah, sholat ini diartikan sebagai ibadah yang disertai dengan niat, ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai dengan ya syarat rukun ya yang telah ditentukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan sholat. Anak-anakku semuanya, amal ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Kenapa sih kok sholat dijadikan sebagai amal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Di awal tadi sudah sedikit Ustaz singgung bahwa apabila sholat kita baik, maka amal ibadah yang lain insya Allah juga baik. Jika sholatnya buruk, maka
bisa dipastikan amalan ibadah yang lainnya juga tidak maksimal atau buruk pula. Nah, selain itu, sholat juga termasuk dalam rukun Islam. Nah, rukun Islam yang keberapa? Ayo, yang ada yang tahu? Nah, pinter. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini termasuk dalam rukun Islam. Seseorang yang beragama Islam, yang memeluk agama Islam, yang telah menyatakan bahwa dirinya sebagai seorang muslim dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia berkewajiban untuk melakukan sholat. Anak-anakku semuanya, sholat itu diumpamakan seperti tiang. Kalau kita di sekolah gitu ya, atau di rumah kita melihat rumah kita ada tiang penyangganya. Kita anggap kalau misalkan tiang itu tidak ada, maka bisa jadi gedung yang ada di sekolah kita, yang ada di rumah kita itu, maka bisa jadi akan ambruk, akan rusak, akan roboh. Nah, begitu pula di dalam agama Islam ini. Sholat ini adalah tiang agama Islam. Siapa yang menegakkan sholat, siapa yang mengerjakan sholat, maka dia seperti menjaga agama ini. Dia seperti menjaga keutuhan agama ini, menegakkan agama ini. Nah, begitulah kedudukan sangat pentingnya sholat dalam agama kita, anak-anakku semuanya. Dan ini tidak ada di agama yang lain, dan ini hanya ada di ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Anak-anakku semuanya, dengan sholat seseorang dapat dibedakan mana antara dia yang muslim dan yang kafir atau bukan muslim. Nah, seseorang yang melaksanakan sholat dengan benar, maka dia adalah seorang mukmin. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tanpa ada uzur yang syar'i, tanpa adanya uzur yang dibenarkan oleh syariat, oleh Allah, oleh ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk orang-orang yang masuk ke golongan kafir. Nah, hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya batas antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Nah, anak-anakku semuanya, oleh sebab itu, pada saat kita melaksanakan sholat, itu artinya kita menjaga diri kita sebagai seorang mukmin. Kita menjaga agama kita. Anak-anakku semuanya, insya Allah banyak orang yang bisa melaksanakan sholat. Namun, kita harus menjaga kualitas sholat kita. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus menjaga kualitas sholat kita. Selain kita melaksanakan sholat, kita juga harus memperhatikan waktu pelaksanaan sholat kita, ya. Sholat yang baik adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu, bukan pada akhir waktu, bukan dimolor-molorkan gitu ya. Nah, kita tidak boleh menunda-nunda sholat jika memang sudah masuk waktu sholat. Pada saat sudah terdengar azan, kita harus bersegera mengambil wudhu untuk bersiap melaksanakan sholat. Nah, sholat pun juga harus dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan gerakan dan bacaan yang baik pula. Bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu berisi doa. Kalau kita melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan gerakan yang baik, dengan bacaan yang baik, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semuanya, yang kedua, kandungan dari hadis ini ada beberapa. Hal ini bisa kita amalkan bersama-sama. Yang pertama, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Tadi sudah Ustaz sampaikan sedikit ya. Nah, kandungan hadis yang kedua adalah sholat di awal waktu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kan anak-anakku semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita menjaga sholat kita untuk dilaksanakan di awal waktu. Yang ketiga, sholat adalah amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan menjadi tolak ukur amalan lainnya. Kalau sholat kita baik, insya Allah amal ibadah kita yang lain dianggap baik. Tetapi kalau sholat kita buruk, na'udzubillah min dzalik, maka bisa jadi amal ibadah yang lain juga buruk. Berikutnya, yang keempat, sholat merupakan tiang agama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Nah, anak-anakku semuanya, karena kita ada seorang muslim yang taat, maka dengan melaksanakan sholat berarti kita telah menegakkan, kita telah menjaga agama ini. Dan ini akan menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang kafir. Dan yang terakhir, kandungan dari hadis ini adalah sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana tidak, pada saat seseorang menjaga sholatnya, maka dia akan berusaha untuk menjaga kualitas sholatnya. Pada saat kualitas sholatnya sudah bagus, gerakannya bagus, bacaannya bagus, dilakukan dengan khusyuk, maka dia akan berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk. Nah, dari situlah kemudian sholat itu akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang merusak, yang merugikan orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi penyampaian pembelajaran kita terkait dengan hadis amalan yang pertama kali dihisab. Nah, pertanyaannya, Ustadz punya 2 pertanyaan dan silahkan jawaban dari pertanyaan ini nanti ditulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa tuliskan nama dan kelas ya. Baik, pertanyaan pertama. Apakah ibadah atau amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat? Ustadz ulangi, pertanyaan pertama. Apakah amalan atau perbuatan atau ibadah yang nanti di akhirat pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, pertanyaannya adalah tuliskan satu saja kandungan hadis dari hadis yang barusan kita bahas ini. Tulis satu saja. Tulis di kolom komentar, cantumkan nama dan kelas. Baik, demikian anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hadis pada kesempatan kali ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat dalam belajar ya, jaga amalan ibadah di rumah ya, tetap istiqomah berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.